Pep Guardiola, pria berkepala plontos yang kalau berdiri di pinggir lapangan sering terlihat seperti dosen filsafat yang tersesat di stadion. Hahaha. Tapi jangan salah, di balik wajahnya serius, tersembunyi kisah inspiratif yang penuh lika-liku. Seperti apa kisah itu? Mari kita saksikan. Lahir di San Pedro, Spanyol, Guardiola kecil bukanlah bocah yang bisa mencetak 50 gol per musim. Enggak, dia bukan tipe yang bikin lawan gemetar kalau berlari di kotak penalti. Tapi satu hal yang dia punya, otak cerdas dan kaki ajaib buat oper-operan akurat. Saat bergabung dengan Akademi La Masia, Pep tidak pernah jadi pemain yang paling kuat atau paling cepat, bro. Tapi dia punya visi bermain yang luar biasa. Bahkan pelatihnya nih sampai bilang, bocah ini lebih banyak berpikir daripada berlari. John Cruyff, pelatih Barcelona kala itu, melihat bakat unik dalam diri Pep. Maka dia ditaruh di posisi gelandang bertahan. Bukan untuk bertahan seperti Roy Keane yang suka tackle keras, lawan jatuh, berdarah, bukan. Tapi untuk jadi otak permainan sang pengatur tempo. Dan benar saja, Pep berkembang menjadi jenderal lini tengah Barcelona saat itu. Dia mungkin tidak mencetak banyak gol, tapi umpan-umpannya bisa bikin lawan seperti sedang main petak umpet dengan bola itu sendiri. Setelah pensiun sebagai pemain, Pep sempat nganggur. Mungkin dia berpikir jadi komentator saja, atau mungkin juga barista kopi lah. Tapi akhirnya dia memilih jadi pelatih Barcelona B. Dan hasilnya, timnya main indah. Dan para petinggi klub mulai meliriknya. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Barcelona memilih Pep sebagai pelatih tim utama pada tahun 2008. Padahal, dia baru saja punya pengalaman melatih 1 tahun. Banyak yang skeptis tentu saja. Bilang dia terlalu muda lah, terlalu botak lah, terlalu beresiko lah. Tapi Pep membungkam semua kritikan itu. Di musim pertamanya, Barcelona meraih treble winner. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, dilibas habis sama mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia melakukannya dengan gaya permainan yang bikin lawan seperti sedang main kucing-kucingan dengan bola, yaitu tiki-taka. Pep bukan hanya pelatih biasa, bro. Dia seperti profesor sepak bola. Kalau pelatih lain cukup puas dengan formasi 4-4-2 atau 4-3-3, Pep selalu punya ide gila. Kadang dia pakai bek tengah yang tiba-tiba jadi gelandang. Atau tiba-tiba striker malah disuruh main di lini tengah. Di Bayern Munchen saja ini, dia bahkan pernah mencoba formasi tanpa striker sama sekali. Dan hasilnya, tetap juara Bundesliga. Keren ya, dialah Pep Guardiola. Di Manchester City saja, dia membangun tim yang seperti robot bermain. Umpan cepat, pergerakan tanpa henti, dan pressing yang bikin lawan stres. Dan ya, City pun jadi raja Inggris, meraih treble winner musim 2022-2023. Meskipun jenius, Pep juga punya momen kocaknya, bro. Kadang dia terlalu overthinking, sampai menciptakan taktik yang justru malah bikin timnya kalah di laga penting. Contohnya, di final Liga Champions tahun 2021. Dia tiba-tiba ini main tanpa gelandang bertahan, dan Chelsea pun juara pada saat itu. Tapi justru disitulah letak inspirasinya. Pep selalu belajar. Dia tidak pernah takut gagal. Dia tidak takut dicemooh. Dan selalu kembali dengan strategi yang lebih baik. Dari bocah kurus di La Masia hingga menjadi pelatih yang mengubah sepak bola modern hari ini, Pep Guardiola adalah bukti bahwa otak bisa mengalahkan otot. Dia bukan hanya pemain yang paling kuat, dia juga bukan pelatih yang paling hebat, tetapi dia selalu punya satu hal, cara berpikir yang berbeda. Dan pelajaran terbesar dari Pep yang dapat kita ambil adalah jangan pernah puas dengan kemenangan. Karena saat kamu puas, itulah saat kamu mulai kalah. Oh, dan satu lagi. Kalau rambutmu mulai rontok, jangan khawatir. Lihat saja Pep. Botak bukan penghalang untuk jadi yang terbaik, bukan? Hahaha.